Namaku Jenny. Aku adalah janda yang melakukan dosa terindah dengan majikan mudaku. Suara piring di dapur. Aku masih ingat hari pertama aku bekerja di rumah besar itu. Setiap pagi, hanya suara piring dan air keran yang menemaniku. Tak ada yang menyapaku. Kecuali kadang burung-burung yang bertengger di jendela. Aku tak menyangka, dari balik pintu ruang makan itu, ada sepasang mata yang memperhatikanku setiap hari mata seorang anak majikan, yang selalu tampak penasaran. Kadang aku mendengar langkahnya mendekat, tapi ia tak pernah benar-benar masuk. Hanya berdiri di ambang pintu, berpura-pura mencari sesuatu. Aku pura-pura tak sadar, padahal jantungku berdetak cepat setiap kali mendengar langkah kakinya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang hangat, tapi belum berani kuakui. Hari-hari berlalu, dan suara piring di dapur mulai terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menekan, tapi ada rasa diawasi, rasa ditemani. Entah bagaimana, aku mulai sadar. Kehadirannya membuat aku tak lagi merasa sendirian di rumah besar itu. Jenny, pembantu baru yang pendiam. Aku datang ke rumah itu hanya untuk bekerja, bukan untuk dikenal. Aku seorang janda, orang seperti aku tak pantas diperhatikan. Tapi, entah mengapa, anak majikanku itu selalu punya cara untuk membuatku tersenyum, meski hanya dengan sapaan kecil atau tatapan yang terlalu lama untuk disebut biasa. Kadang, ia sengaja menaruh gelas kotor hanya agar bisa kembali ke dapur. Kadang, ia pura-pura tanya resep. Padahal jealous, ia tak tahu cara menyalakan kompor. Aku tahu semua itu alasan yang dibuat-buat. Tapi aku juga tahu, hatiku diam-diam mulai menunggu langkahnya. Aku takut pada perasaan yang tumbuh di tempat yang salah. Tapi setiap kali melihat ketulusannya, caranya memandang tanpa merendahkan, caranya berbicara tanpa menuntut, aku mulai percaya. Mungkin Tuhan sedang menguji hatiku lewat seorang anak majikan yang begitu polos mencintaiku tanpa pamrih. Sarapan yang berantakan. Pagi itu aku nyaris menjerit. Dapur berantakan, tepung berserakan, dan tuan muda sedang mencoba membuat roti panggang yang gosong di tepinya. Ia tersenyum malu, lalu berkata, "Aku cuma pengen kamu duduk sebentar, biar aku yang masak hari ini." Aku tak tahu harus marah atau tertawa, tapi di hatiku, sesuatu mulai meleleh perlahan. Ia tak pandai memasak, itu jelas. Tapi caranya berusaha membuatku tertawa. Caranya menatap saat aku memarahi. Dengan nada setengah bergetar semuanya. Terasa begitu tulus. Dalam setiap kekacauan itu, aku melihat ketulusan yang jarang kutemui dari lelaki manapun. Sejak hari itu, dapur bukan lagi sekadar tempat bekerja. Di sana, kami berbagi cerita, tawa, dan diam yang penuh arti. Aku mulai menyadari, cinta bisa datang bahkan dari tangan yang berlumur tepung. Selama hati di baliknya bersih dan sanggup-sungguh mencinta. Cuci baju di halaman belakang. Pagi itu matahari belum tinggi, dan aku sedang mencuci baju di halaman belakang. Air sabun terasa dingin di tangan, tapi entah kenapa, dadaku terasa hangat. Ketika aku menoleh, tuan muda datang membawa 2 gelas teh hangat. "Aku buat sendiri," katanya dengan bangga. Meski aku tahu rasanya pasti pahit, tapi aku tetap tersenyum. Karena yang manis bukan tehnya, melainkan niatnya. Kami duduk di bangku kayu dekat jemuran. Tak banyak bicara. Hanya suara air menetes dari pakaian yang baru kuperas. Tapi diam itu nyaman. Aku mulai melihat sisi lain dirinya. Bukan lagi anak majikan yang manja, tapi lelaki muda yang sedang belajar mencintai dengan cara sederhana. Ketika ia pamit dan beranjak pergi, aku menatap cangkir tehnya yang masih setengah. Ada jejak bibir di sana, dan entah mengapa, aku tak sanggup membuangnya. Aku tahu ini salah, tapi perasaan itu mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Tatapan di tengah hujan. Sore itu hujan turun deras sekali. Aku belum sempat mengangkat jemuran di luar. Dengan tergesa aku keluar, menembus deras air, berharap pakaian tak basah sepenuhnya. Saat itulah aku merasakan payung terbuka di atas kepalaku. Aku menoleh, dan di sana ia berdiri, menatapku dalam diam, meneduhkanku dari hujan. Kami berdiri begitu dekat, hanya terpisah oleh tetesan hujan yang jatuh di ujung payung. Aku bisa mendengar degup jantungnya, dan aku yakin dia pun mendengar milikku. Aku pura-pura sibuk menatap pakaian basah, tapi hatiku sudah tak bisa diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilindungi bukan karena kasihan,
tapi karena cinta. Hujan sore itu bukan sekadar air dari langit, tapi tanda bahwa sesuatu telah berubah di antara kami. Roti panggang dan senyum pagi. Pagi itu aku terkejut saat masuk ke dapur. Dapur sudah rapi, dan di atas meja ada roti panggang yang sedikit hangus di pinggirnya. Di sampingnya, secangkir kopi masih mengepul hangat dengan catatan kecil bertuliskan, "Untuk wanita yang membuat rumah ini terasa hidup." Tanganku gemetar saat membacanya. Aku tahu tulisan itu miliknya. Ketika aku menatap ke arah pintu, dia sudah berdiri di sana dengan senyum yang malu-malu tapi tulus. "Hari ini, biar aku yang bikin sarapan," katanya. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya tertawa kecil, mencoba menutupi pipiku yang mulai panas. Ada rasa haru yang tak bisa kujelaskan. Rasa diterima, dihargai, dan dicintai, meski aku hanyalah pembantu di rumah itu. Sejak pagi itu, setiap kali aku menyiapkan sarapan, aku selalu teringat roti panggang gosong itu. Bukan karena rasanya, tapi karena disitulah aku mulai percaya. Mungkin cinta memang bisa tumbuh dari hal-hal paling sederhana. Surat tak bernama. Pagi itu aku menemukan secarik kertas di meja dapur. Tidak ada nama, hanya tulisan tangan yang kukenal. Untuk seseorang yang membuat rumah ini terasa hidup. Hatiku berhenti berdetak sejenak. Aku tahu siapa yang menulisnya, tapi aku pura-pura tidak tahu. Pura-pura sibuk mencuci piring. Padahal bibirku tak berhenti tersenyum. Aku bukan gadis muda lagi. Tapi hari itu, aku merasa seperti gadis yang jatuh cinta untuk pertama kali. Aku menatap kertas itu lama sekali, sampai huruf-hurufnya terasa seperti bergetar. Dalam hati, aku berbisik, "Kenapa kamu harus sebaik ini? Kenapa membuat aku merasa hidup lagi? Setelah sekian lama aku mati rasa." Sejak hari itu, aku mulai takut dan rindu di saat yang sama. Takut karena aku tahu perasaan ini salah, tapi rindu karena untuk pertama kalinya ada yang membuatku merasa berharga lagi. Rasa yang tak pantas. Ada malam-malam ketika aku tak bisa tidur. Aku memandangi langit-langit kamar pembantu yang sederhana, sambil bertanya pada diri sendiri, apa aku sudah melampaui batas? Setiap kali ia tersenyum, hatiku berdebar. Setiap kali ia memanggil namaku dengan nada lembut, dadaku terasa sesak oleh rasa yang tak ingin kuakui. Aku tahu siapa diriku. Seorang janda, seorang pembantu, dan dia anak majikanku. Dunia kami berbeda. Cintaku ini seperti bunga liar yang tumbuh di sela batu. Indah, tapi tak seharusnya ada di sana. Namun semakin aku berusaha menolak, semakin hatiku menkari-kari kehadirannya. Aku tak bisa bohong, bahkan pada diriku sendiri. Malam itu, aku menulis di buku catatanku, jika cinta ini dosa, biarlah aku hanya mencintainya dalam diam. Tapi aku tahu, diam pun tak akan bisa menutupi debar yang setiap hari kian nyata. Pandangan di jendela malam, aku sedang mencuci piring saat malam turun. Dari jendela dapur, kulihat ia duduk di taman dengan gitar di tangannya. Ia memainkan lagu yang dulu sering kunyanyikan pelan saat bekerja. Ia mendengarku selama ini, bahkan menghafalnya. Suara gitarnya lembut, seolah memanggilku. Aku berdiri di balik tirai, tak berani menampakkan diri. Tapi ketika ia menoleh ke arah jendela, mata kami bertemu. Hanya sebentar, tapi waktu seakan berhenti. Tak ada kata, tak ada senyum. Hanya dua hati yang saling bicara lewat pandangan. Dan akhirnya kami terbawa suasana. Dan akhirnya kami melakukan dosa terindah itu untuk pertama kalinya. Walaupun itu terasa aneh, tapi ini membuatku merasa lebih merasa disayangi. Malam itu, aku menangis tanpa tahu kenapa. Mungkin karena bahagia, mungkin karena takut. Tapi di antara air mata itu, aku akhirnya mengakui pada diriku sendiri, aku mencintainya. Diam-diam, dalam sepi, di dapur rumah besar yang kini tak lagi terasa asing. Luka lama, malam itu, tanpa sadar aku bercerita padanya tentang masa laluku, tentang suamiku yang sudah tiada, tentang perjuangan membesarkan anak sendirian, sebelum akhirnya aku kehilangan segalanya. Ia mendengarkan tanpa menyela, hanya menatap dengan mata yang penuh empati. Tak ada belas kasihan di sana, hanya ketulusan yang sulit kutemukan dimanapun. Aku ingat, setelah lama bercerita, aku menunduk dan berkata lirih, "Kamu terlalu baik untuk seseorang sepertiku." Dan dia hanya menjawab pelan, "Mungkin
Aku memang diciptakan untuk membuat kamu percaya lagi bahwa kamu pantas dicintai. Kata-kata itu menembus hatiku lebih dalam dari apapun. Sejak malam itu, aku sadar bukan cuma aku yang terluka. Ternyata dia pun punya kesepian yang ia sembunyikan di balik senyum polosnya. Mungkin kami berdua hanya dua hati yang saling menemukan di waktu yang salah. Tapi terasa begitu benar. Sentuhan yang tak sengaja. Hari itu aku sedang menata piring di rak atas. Dan tanpa sengaja piring itu hampir jatuh. Seketika ia berdiri di belakangku. Tangannya menahan pinggangku agar aku tak tersandung. Hanya sebentar, tapi waktu seakan berhenti. Aku bisa merasakan kehangatan dari jarak yang begitu dekat. Aku terkejut, tapi tak beranjak. Ia pun diam, seolah takut gerakannya salah diartikan. Aku menunduk, mencoba menenangkan detak jantung yang tak mau tenang. "Terima kasih," kataku pelan. Ia hanya tersenyum. Tapi senyum itu cukup untuk membuatku lemah. Pelukan singkat yang tak disengaja. Itu menandai batas yang samar antara kasih dan cinta. Sejak saat itu, aku mulai takut berada sendirian dengannya. Bukan karena aku tidak nyaman, tapi karena aku tahu jika hatiku semakin dekat, aku takkan bisa berpaling lagi. Rumor di rumah besar. Rumor itu akhirnya datang. Dari mulut ke mulut, dari tatapan ke tatapan. Pembantu lain mulai berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Mereka bilang aku terlalu akrab dengan tuan muda. Aku pura-pura tak peduli, tapi hatiku perih. Aku tak ingin menjadi bahan pembicaraan, apalagi sumber aib bagi keluarga majikanku. Hari-hari berikutnya, aku mulai menjaga jarak. Aku tak lagi menatapnya lama, tak lagi tertawa saat ia bercanda, tak lagi membiarkan tangannya membantu di dapur. Ia terlihat bingung, dan aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Tapi aku tak punya pilihan lain. Kadang cinta harus disembunyikan agar tidak menodai yang seharusnya suci. Di malam-malam yang sepi, aku berdiri di jendela dan berdoa dalam diam. "Tuhan, jika cinta ini salah, tolong hapuskan. Tapi jika ini takdirmu, tolong kuatkan. Karena mencintainya bukanlah hal yang aku rencanakan. Itu hanyalah sesuatu yang terjadi, seperti napas yang tak bisa kuhentikan. Diam yang menyakitkan." Sejak gosip itu menyebar, aku memilih diam. Aku bekerja seperti biasa, memasak, mencuci, membersihkan, tapi rasanya semua terasa hampa. Dapur yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi suara sendok dan piring yang saling beradu. Tuan muda jarang datang ke dapur lagi. Kadang aku mendengar langkahnya di ruang makan, tapi ia tak lagi berbicara seperti dulu. Dan entah kenapa, diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kota-kota siapapun. Aku tahu ia kecewa, tapi aku tak sanggup menjelaskannya. Aku takut jika aku menatap matanya lagi, aku tak akan punya kekuatan untuk berpura-pura tegar. Setiap malam aku berdoa, semoga ia mengerti. Aku menjauh bukan karena tak sayang, tapi karena justru terlalu mencintainya. Rumah besar itu kembali sunyi, seperti sebelum aku datang. Tapi kali ini sunyinya berbeda, karena di dalam kesunyian itu ada rindu yang tak bisa kuucapkan. Sepiring sup di malam hujan. Malam itu hujan turun deras sekali. Seorang pelayan lain datang padaku, panik, memberitahu bahwa tuan muda sakit. Aku spontan berlari ke kamarnya, lupa pada semua jarak yang kubuat sendiri. Ia terbaring lemah, wajahnya pucat. Keringat membasahi keningnya. Tanpa pikir panjang, aku menyiapkan sup hangat dan memegang tangannya. "Kenapa? Kamu gak bilang kalau kamu sakit?" tanyaku lirih. Ia hanya tersenyum tipis. "Kamu kan lagi menjauh." Aku tak bisa menahan air mata. Selama ini aku menahan diri agar tak terlihat mencintainya. Tapi malam itu aku kalah. Aku menyuapinya perlahan, mengelap keringatnya. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, mungkin cinta bukan dosa. Selamat tulus dan tanpa pamrih. Ketika ia memegang tanganku dengan lemah, aku ingin menarik diri, tapi jari-jarinya menggenggam erat, seolah berkata, "Jangan pergi lagi." Dan untuk pertama kalinya, aku tak ingin berpaling. "Aku tak layak untukmu." Setelah ia pulih, ia menemuiku di dapur. Tatapannya tak bisa kuhindari. "Kenapa kamu menjauh, Jenny?" tanyanya pelan. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Karena aku gak pantas untuk kamu." Ia mendekat. Suaranya gemetar. "Siapa yang bilang kamu gak pantas? Buatku, kamu segalanya." Aku
Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti petir yang menyambar seluruh tubuhku. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu dunia tidak akan mudah menerima hubungan ini. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena cinta yang akhirnya menemukan suara. Meski di tempat yang salah, hari itu aku akhirnya mengakui cintaku, tapi juga ketakutanku. Aku mencintainya sepenuh hati, tapi aku tahu cinta kami tak akan semudah itu diterima. Dan di antara aroma kopi dan sisa air mata, aku hanya bisa berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, biarkan waktu yang membuktikan. Pergi tanpa pamit." Aku tahu, cepat atau lambat aku harus pergi. Cinta kami terlalu indah, tapi juga terlalu rumit untuk diterima. Malam itu, aku duduk lama di dapur, menatap cangkir kopinya yang masih tersisa setengah. Aku menulis sepucuk surat kecil. Terima kasih sudah membuat aku merasa hidup lagi. Tapi tempatku bukan di sini. Maaf, Tuan Muda. Sebelum matahari terbit, aku sudah melangkah keluar dari rumah besar itu. Tak ada yang tahu kemana aku pergi. Angin pagi menampar wajahku, membawa sisa air mata yang tak sempat kering. Setiap langkah menjauh terasa berat, seolah sebagian jiwaku tertinggal di dapur tempat aku pernah tertawa bersamanya. Di jalan kecil menuju terminal, aku berbisik dalam hati. Mungkin memang begini cara Tuhan menguji cinta, bukan untuk dimiliki, tapi untuk diingat. Dan saat itu, aku berjanji, aku tak akan kembali meski hatiku tertinggal bersamanya. Rumah yang terasa kosong. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku mendengar kabar dari pelayan lama di rumah itu. Katanya, Tuan Muda berubah. Ia jarang keluar kamar, jarang baikara, dan dapur selalu terkunci. Aku pura-pura tak peduli, tapi setiap kali mendengar namanya disebut, dadaku terasa nyeri. Aku masih bekerja serabutan di rumah orang lain, tapi tidak ada dapur yang terasa sama. Tidak ada aroma kopi yang mampu menggantikan kenangan itu. Setiap kali aku menyalakan kompor, aku teringat suaranya yang dulu selalu bercanda. "Hati-hati, nanti gosong lagi, kayak roti buatan aku." Aku mencoba kuat, tapi kenyataannya, aku tak bisa benar-benar pergi darinya. Aku hanya berpindah tempat, bukan berpindah hati. Kadang, aku bertanya dalam doa, apakah dia juga merindukanku seperti aku merindukannya? Aku tak tahu. Ternyata ia benar-benar mencariku. Dari cerita orang-orang, Tuan Muda datang ke pasar, ke kampung-kampung, bahkan ke tempat aku dulu bekerja sebelum di rumahnya. Semua orang bilang ia membawa foto lamaku. Foto yang entah bagaimana ia simpan selama ini. Ia tak malu, tak peduli pada tatapan orang. Katanya, aku cuma pengen tahu apakah dia baik-baik saja. Saat mendengar itu, aku tak sanggup menahan tangis. Di dunia yang sering menilai cinta dari status dan harta, ada seseorang yang mencari bukan karena kehilangan pembantu, tapi karena kehilangan bagian dari jiwanya. Malam itu, aku memandang langit, berdoa dalam diam. Tuan Muda, kalau benar kamu mencintaiku, temukan aku bukan karena rindu, tapi karena takdir. Aku tak tahu kapan, tapi jauh di dalam hati, aku merasa kami akan bertemu lagi. Bertemu di pasar tradisional. Hari itu aku sedang berjualan makanan di pasar kecil di pinggiran kota. Hidupku sederhana, tapi tenang. Aku pikir semuanya sudah selesai, sampai aku melihat sosok itu di ujung lorong pasar. Dia berdiri dengan kemeja lusuh, wajahnya sedikit pucat, tapi matanya, mata yang tak pernah kulupakan, masih sama. Tatapan itu menembus waktu. Aku membek, tanganku gemetar sampai piring yang kupegang hampir jatuh. Ia mendekat perlahan, membawa setangkai bunga dan senyum yang tak bisa kusebut lain selain rindu yang menemukan arah pulang. "Jenny," katanya pelan. Suaranya serak. Aku tak sanggup menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Bahkan sebelum aku sempat menyapanya, kami berdiri di tengah hiruk-pikuk pasar. Tapi rasanya hanya ada kami berdua di dunia ini. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan itu. Antara bahagia, haru, dan takut kehilangan lagi. Kata yang tak pernah terucap. Kami duduk di bangku kayu dekat gerobak jualanku. Ia membeli 2 porsi nasi pecel, tapi aku tahu bukan makanan itu yang ia cari. Tangannya gemetar saat memegang sendok, dan suaranya lirih. "Aku cari kamu kemana-mana." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku berani berkata jujur. "Kenapa kamu masih mau mencari seseorang seperti aku?" Ia tersenyum.
menatapku dengan tatapan yang dulu membuatku lemah. Karena aku gak butuh pembantu, Jenny. Aku butuh kamu. Kata-kata itu menembus pertahanan yang selama ini kubangun. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia mendengar kalimat yang dulu hanya berani aku impikan. Di tengah hiruk pasar dan bau sayur mayur yang sederhana, aku sadar, cinta sejati tidak butuh tempat mewah. Kadang ia tumbuh di tempat paling biasa, tapi terasa paling luar biasa, ragu dan harapan. Setelah hari itu, kami sering bertemu. Kadang hanya untuk berbincang sebentar, kadang sekadar menikmati teh hangat di pinggir jalan. Ia selalu datang membawa senyum dan cerita, seolah takut aku pergi lagi. Tapi di dalam diriku masih ada keraguan. Aku takut kalau cinta ini akan melukai dia. Dunia tidak akan mudah menerima hubungan kami. Suatu sore aku berkata jujur, aku masih ragu. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku takut kamu harus menanggung pandangan orang. Ia diam lama, lalu menjawab dengan tenang, aku lebih takut hidup tanpa kamu. Kalimat itu membuat aku terdiam lama. Untuk pertama kalinya, aku tak ingin melarikan diri dari cinta ini. Mungkin benar, cinta yang tulus tak butuh izin dari siapapun. Hanya keberanian untuk percaya bahwa Tuhan tidak salah mempertemukan dua hati yang saling menyembuhkan. Janji di senja hari. Senja itu langit berwarna jingga keemasan. Aku dan dia duduk di tepi sawah, di tempat yang dulu sering kami lewati saat aku masih menjadi pembantunya. Ia membawa termos kecil berisi teh dan berkata sambil menatap ke arah matahari yang perlahan turun, Jenny, dulu aku gak sempet janji apapun padamu, tapi kali ini izinkan aku janji satu hal, aku gak akan pergi lagi. Aku terdiam, angin sore menyapu rambutku dan mataku terasa panas menahan air mata. Jangan janji kalau nanti kamu gak sanggup menepatinya, kataku pelan. Ia tersenyum lembut, lalu menggenggam tanganku untuk pertama kalinya tanpa takut, tanpa ragu. Aku sudah melewati banyak hal tanpamu, dan itu kasang. Jadi kali ini aku janji, karena aku tahu rasanya kehilangan kamu. Dan di bawah langit senja itu, aku percaya, mungkin cinta ini memang takdir yang tak bisa dihindari. Restu yang dinanti. Suatu pagi, aku dipanggil ke rumah besar itu lagi. Rumah yang dulu jadi tempat aku bekerja, tempat aku menyimpan begitu banyak kenangan, dan juga luka. Yang memanggil bukan dia, tapi ibunya. Wanita yang dulu kuanggap seperti majikan, tapi kini aku hadapi dengan dada berdebar. Aku pikir beliau akan menolak, tapi ternyata beliau hanya menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Aku tahu kamu orang baik, Jenny, katanya pelan. Anakku butuh seseorang yang bisa membuatnya rendah hati, bukan sekadar kaya hati. Aku menunduk. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak tahu harus berkata apa selain terima kasih. Di dalam hatiku, aku berdoa dalam diam, semoga restu ini adalah tanda bahwa cinta kami akhirnya diterima oleh dunia. Cinta yang akhirnya pulang. Hari itu kami berjalan berdua melewati halaman rumah, tempat dulu aku bekerja. Semua terasa sama, tapi sekaligus berbeda. Aku bukan lagi pembantu yang menunduk setiap kali lewat ruang tamu. Aku berjalan di sampingnya, dengan tangan yang saling menggenggam, hangat, tenang, dan penuh makna. Ia menatapku sambil tersenyum. Akhirnya, Jenny, kamu gak cuma di rumah ini, tapi di hidupku. Aku menatap wajahnya yang dulu terasa jauh, kini begitu dekat. Aku gak tahu apakah aku pantas, kataku lirih. Tapi aku tahu, jawabnya, kita pantas berjuang untuk cinta ini. Dan di saat itu, aku sadar, cinta sejati bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tentang dua hati yang berani saling mendekap. Meski dunia sempat memisahkan, cinta yang tak lagi sembunyi. Aku duduk di teras rumah sore itu, menatap cahaya matahari yang perlahan memudar di balik pepohonan. Suara burung, aroma masakan dari dapur, dan tawa kecil dari dalam rumah. Semua terasa seperti mimpi yang dulu mustahil kugapai. Dulu, aku hanya seorang pembantu, seorang janda yang bersembunyi di balik kesibukan, berusaha menutupi perasaan yang tak pantas. Tapi kini, aku di sini, bukan lagi bersembunyi. Aku dicintai, dan aku mencintai, tanpa rasa takut. Kadang aku masih menatap cermin dan bertanya,
kenapa dia memilih aku. Tapi setiap kali ia memeluk dari belakang sambil berkata, "Karena aku melihat hatimu, bukan bajumu." Aku tahu, Tuhan tidak pernah salah memberi cinta. Cinta bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang berani memperjuangkan yang tulus. Jadi, untuk kalian yang mendengarkan kisahku malam ini, jangan takut mencintai. Meski dunia bilang, kamu tidak pantas, karena aku sudah membuktikan cinta yang sederhana, yang tumbuh di dapur, di halaman, di balik air mata dan tawa, bisa jadi cinta yang paling suci di dunia. Dan kini, aku tak lagi pembantu di rumah siapapun. Aku hanyalah Jenny, perempuan yang akhirnya pulang ke hatinya sendiri.